Yang pertama, para saudara-saudari, saya mau mengatakan begini untuk kita semua ya. Kunci keberhasilan dalam sebuah karir bukanlah soal bayaran, sama sekali tidak dibayar. Kami yang berdiri di depan ini tidak ada sepeser uang pun, ya, baik dari PTN maupun provinsial, justru menghabiskan duit sama dengan kita semua di sini ya. Tapi rasa cinta, siapa yang bisa menggantikan rasa cinta pada GPIC ya? Ini menjadi dasar utama kekuatan yang saya temukan, tidak akan pernah tergantikan ya. Dan bangga kenapa? Karena kita bisa berkolaborasi dalam cara yang tidak pernah kita pikirkan, dalam cara yang sangat luar biasa. Dan oleh karena itu kita percaya bahwa pekerjaan yang sedang dan akan kita geluti ini adalah sebuah karya besar ya. Dan ini adalah kata pembukaan saya untuk kita semua. Mari kita sama-sama para saudara-saudari untuk mencintai pekerjaan kita, bukan pekerjaan, pelayanan kita, dan bangga dengannya. Oleh karena itu, visi dan fokus untuk trienium ini 2025 sampai dengan 2028 tidak muluk-muluk, tidak banyak, satu semuanya. Visi kita hanya satu, dan ini pun saya ambil dari Injil. Tidak pandai saya membuat visi, para saudara-saudari. Saya hanya bisa merenungkan visi. Membuat visi bukan mungkin kapasitas saya, tapi merenungkan visi itu adalah bagian dari kehidupan saya. Segala sesuatu yang kamu lakukan, kata Tuhan Yesus, untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, ingat yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40 ya. Ini ayat ini sangat menggema luar biasa di dalam kehidupan saya pertama-tama. Dan karena itu saya ingin menghidupinya sebisa-bisanya. Walaupun struggle-nya luar biasa banyaknya. Karena kecenderungan manusia adalah untuk mencari yang kaya, untuk mencari yang punya pangkat. Disitulah kita membangun jejaring. Rupanya dalam refleksi saya tidak. Itu hanya adalah efek atau dampak yang positif dari ketika kita melayani orang kecil. Maka fokus kita selama 3 tahun ini sangat spesifik. Menolong mereka yang paling hina, kecil, miskin, terlantar, tak berdaya, dan sebagainya. Dan saya rasa ini sangat sulit dibuat. Sangat sulit sekali lagi karena kita ingin tunjuk diri, kita ingin naik ke atas, ada hal yang di bawah kita tidak lihat. Maka ini kita harus perjuangkan bersama, bukan kami hanya bertiga saja, bersama seturut teladan Bapak Serafi kita Santo Fransiskus dari Assisi. Nah, para saudara-saudari, oleh karena itu, sebagaimana kalian bisa lihat, susunan pengurus yang sudah kalian pilih sendiri, dan saya harap kalian tidak berkeberatan dengan hasilnya, ya, karena pasti ada memilih yang lain kan begitu ya. Tapi kita legowo lah ya untuk menerima siapa-siapa yang ada di depan ini dan lengkap dengan kekurangannya. Kami tidak sempurna, para saudara-saudari. Kami tidak sempurna, jauh dari sempurna. Namun kami bertiga ini mau belajar. Ketuanya saya sendiri, sekretarisnya Brother Sumitro, dan bendaharanya Suster Krista. Kami dalam refleksi saya, ketika saya melihat tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua PTF kemarin, langsung otak saya itu bekerja. Bagaimana cara mengeksekusi tugas sebanyak ini? Ribet sekali tugas ini. Entah dari mana lah sumber itu didapat sehingga sebanyak begitu kan. Bingung juga memikirkannya. Maka berdoa, lalu refleksi, lalu komunikasi dalam kelompok ketiga. Akhirnya kami mencapai kesepakatan bahwa kami harus memilih tim. Tim yang bukan menjadi bawahan, tapi tim yang menjadi saudara yang kami gandeng, bergandengan tangan dengan kami. Itulah. Jadi tim ini, latar belakang pemilihan tim ini, kayak yang kami sebut sebagai tim 11, ya, tim 11, ya. Syukurlah tidak 12, supaya tidak ada Yudas Iskariotnya ya. Tim 11 ya. Tim 11 kami adalah sebagai berikut. Kami membagi dalam 4 divisi, yaitu divisi advokasi dan hukum, itu yang pertama ya. Ketuanya adalah Saudara Bimo OFM. Kita berikan dulu tepuk tangan. Dan
Dan anggotanya adalah Suster Eufrasia KFS. Kita berikan juga. Mengapa ini penting? Divisi ini penting. Kami bukan mengatur regio, ya. Kami tidak mengatur regio. Regio punya hak privasi, privilege-nya sendiri untuk mengatur diri sendiri. Namun, apabila ada kesulitan, ada persoalan yang memang perlu dan urgen kita tangani bersama sebagai sebuah organisasi besar info, maka hubungilah divisi-divisi ini nantinya. Divisi Advokasi dan Hukum adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya, dan juga mereka juga sedang belajar, sama seperti kami juga sedang belajar. Namun mereka menyediakan waktu, menyediakan diri untuk anggota seluruh regio Fransiskan-Fransiskanis se-Indonesia untuk membantu dalam kapasitas dan kemampuan dengan keahlian mereka masing-masing, ya, di bidang advokasi dan hukum. Lalu kami juga menyiapkan ini Justice, ya, Justice. Lalu Divisi Aksi Kemanusiaan dan Perdamaian, ada ketuanya Pastor Mikael Gabra Santrio OFM dan Suster Huberta Tamba FSE. Kita berikan tepuk tangan kepada mereka. Jadi mereka ini bertugas ketika ada, ya, kita tidak berharap ada bencana alam, ya, tetapi ketika ada bencana alam, mereka lah orang-orang yang harus kalian tanyakan juga. Bukan mengatur regio, tidak, sekali lagi tidak mengatur regio. Ini suara konsultatif dan juga koordinatif, ya. Artinya mereka lah yang mencoba memberikan apa yang bisa mereka berikan dari keahlian mereka, kemampuan mereka. Dan mereka ini juga lah yang bertanggung jawab untuk membangun dialog lintas agama dengan para pemuka agama, para pemuka adat, dan sebagainya, ya. Jadi kemanusiaan dan perdamaian. Sama-sama. Sekali lagi tidak merendahkan yang lain ini orang hebat juga, ya. Kalian hebat juga, ya. Divisi berikutnya adalah Divisi Ekologi dan Keutuhan Ciptaan, ketuanya Pastor Cornelius Marubu OFMK dan anggotanya Suster Zenobia SMFA. Mengapa Divisi Ekologi dan Keutuhan Ciptaan ini penting? Kita mau formasi. Kita mau mendidik internal kita, ya, dengan kemampuan ekologi dan keutuhan ciptaan, dan kebetulan juga sudah masuk dalam program PTF yang menjadi rekomendasi untuk info. Maka edukasi, formasi internal eksternal menjadi penting, ya, baik dalam retret pribadi kita, internal kita, maupun dalam bimbingan keluar. Dan ini terkait dengan ekologi integral dan terkait dengan yang dua lainnya, justice dan peace, ya. Jadi inilah tugas mereka. Lalu kita ada Divisi Komunikasi dan Jaringan, ketuanya Pastor Agustian Sihombing OFMK dan anggotanya Suster Peviola Silaban KSFL. Kita berikan tepuk tangan. Apa tugas mereka ini? Tugas mereka adalah menghimpun semua data, dokumen, baik dalam bentuk video, foto, dan artikel, dan itu nanti dipublikasikan dalam cara website, dalam cara media sosial, entah TikTok, entah Instagram, Facebook, atau YouTube, dan juga newsletter dalam bentuk PDF. Kita tidak mencetak newsletter, tapi kita nanti bercita-cita memberikan dalam bentuk PDF. Durasinya masih belum bisa diputuskan saat ini, tetapi kita usahakan paling tidaklah, ya, 6 bulan atau paling mentok pas 1 tahun sekali, ya. Nanti kita bicarakan nanti lebih lanjut. Tapi selain menjadi bagian dari komunikasi media, mereka juga bertugas untuk memastikan bahwa info GPIC terkonek dengan eksternal. Contohnya GPIC non-Fransiskan dengan pemerintah, dengan LSM, dengan pihak-pihak baik nasional maupun internasional. Mereka menjaga kemitraan di situ. Nah, jadi kita berikan tepuk tangan kepada mereka semua, ya. Ya, inilah singkatnya job desk mereka, ya. Jadi makanya kami sebut ini tim 11, ya, tim 11, ya. Nah, tentu para saudara-saudari tidak lepas nanti dari para koordinator regio. Saya mau katakan, yang nama-nama sebelumnya itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada regio. Ya, tidak akan mungkin. Kami ini apa gunanya kami di depan ini kalau nggak ada regio? Nggak ada gunanya. Jadi semua sistem ini akan berjalan ketika regio berjalan. Maka para koordinator regio merupakan elemen inti
dan tak terpisahkan dari DPH, dengan pengurus harian dan divisi-divisi ini. Maka kami telah mengatur sistem nanti, bagaimana caranya nanti akan kita ungkapkan, dengan cara membuat sistem sistem WhatsApp yang khusus. Jadi setiap kali ada invitation atau informasi-informasi terbaru, kita akan sharekan dalam WhatsApp khusus, di mana anggotanya adalah semua ketua regio, supaya mereka bisa menyebarkannya kepada elemen-elemen yang ada di bawahnya. Jadi begitu sistemnya nanti ya, sehingga miskomunikasi atau kurangnya komunikasi dari atas itu bisa diatasi. Ya, jadi itu fungsinya koordinator regio akan kami masukkan dalam WhatsApp grup khusus selain WhatsApp grup DPH. Ya, jadi ada 2 WhatsApp grup akan diinisiasi. Dan tadi malam mungkin kalian notice bahwa info GPIC berubah menjadi komunitas GPIC. Itu anggotanya 101 sampai tadi malam. Itu siapapun boleh datang dan pergi, no problem. Tapi grup khusus yang akan dibentuk nanti bersama para koordinator regio, kalau ada perubahan ketua regio harus diupdate kepada kami yang di atas. Begitu ya sistemnya, supaya komunikasi dari kami lancar ke bawah. Karena kita jauh-jauh jaraknya semua, ada yang sampai dari Papua kan. Nah, gitu ya. Ya, saya rasa jelas ya. Nah, kerjasama yang solid dan kecerdasan kolektif merupakan 2 energi nuklir yang sanggup mengubah sebuah mimpi yang mustahil menjadi realitas yang menggetarkan dunia. Ini dia ya. Jadi kami ini tidak mungkin bisa bekerja bersama, bekerja bertiga atau 11. Tidak mungkin itu. Ya, kita ini bekerja bersama ya. Makanya saya bilang kepada teman-teman tadi malam, kita ini bergandeng tangan. Tidak ada yang menjadi ketua di antara kita. Kita semua adalah ketua, tapi kita juga semua adalah pelayan. Ya, menjadi tumpuan bagi kaki banyak orang. Nah, kita masuk sekarang bagaimana prinsip dasar perencanaan program kita. Ini yang menjadi topik kita hari ini. Yang pertama, yang saya mau katakan adalah perkuat spiritualitas. Kita bukanlah pertama-tama aktivis, tapi spiritualis, para saudara-saudari. Spiritualis yang sungguh ingin menghidupi jiwa Fransiskan kita. Kebanggaan sebagai Fransiskan adalah modal utama kita. Tanpa nilai ini, kita tidak ada bedanya dengan GPIC luar. Tanpa nilai ini, kita tidak ada bedanya dengan KKP-PMP dari keuskupan. Tanpa nilai ini, kita tidak ada bedanya dengan yang lain-lain. Inilah yang sesungguhnya membedakan kita. Spiritualitas kita bukan aktivis utama, kita pasti juga akan menjadi aktivis dalam cara tertentu, tetapi yang utama adalah spiritualis kita, ya spiritual kita, roh kita, semangat kita, Fransiskan kita. Itu yang mau kita tegaskan di sini. Yang kedua, kita mengutamakan kolaborasi. Bukan saatnya lagi dengan jumlah yang begitu besar dari setiap regio. Maksud saya tarekat-tarekat jumlahnya semakin bertambah seperti ini. Tidak lagi zamannya untuk kita berdiri sendiri. Tidak. Yang saya lihat adalah begini. Sistem dunia sekarang adalah sistem jejaring, networking. Yang ketika seorang researchers atau untuk postgraduate atau graduate ya, mereka berkolaborasi untuk mengerjakan sebuah artikel dikirim ke Scopus, itu mereka berjejaring dengan yang lain. Kalau dulu tahun-tahun dulu 80-an, 70-an, mudah kita cari saja satu nama penulis artikel. Sekarang nggak lagi. Sekarang jejaring itu diperlukan. Artinya penulis satu artikel ditulis oleh beberapa orang. Ini menunjukkan bahwa sistem dunia sekarang adalah sistem networking, sistem kolaborasi, sistem jaringan. Maka dalam regio ini kalau kita berdiri hanya sendiri, hanya atas nama ordo kita atau tarekat kita, bukan zamannya lagi. Sudah lampau itu. Kita menuju ke sistem kolaborasi di mana kita berjejaring. Dan sama seperti pepatah kita kan, satu lidi itu pasti bisa cepat patah, tapi kalau digabung menjadi satu akan menjadi penyapu yang luar biasa kuat. Maka inilah saatnya para saudara-saudari, kita memperkokoh kerjasama internal. Kerjasama di mana lebih dari 2 tarekat kalau mungkin ya. Bukan berarti kerjasama 2 tarekat itu tidak baik, tidak, sangat baik. Saya sangat mendukung, bagus, teruskan. Impian saya adalah sebuah regio, sebuah kebanggaan sebagai regio adalah tiga entitas bekerja atau lebih. Karena apa? Untuk menghubungkan 2 entitas mudah, semua orang bisa, ya, semua orang bisa.
Tetapi menghubungkan tiga entitas berbeda itu tantangannya luar biasa. Dalam pengalaman saya dengan Regio Kalimantan itu saya alami sendiri, luar biasa sulit. Namun bukan berarti tidak mungkin, mungkin, sangat mungkin. Oleh karena itu bagus kalau seandainya kita bisa berjejaring, kita bisa berkolaborasi bersama, ya. Dan bukan hanya internal info GPIC, tetapi juga eksternal, jaringan bersifat inklusif. Artinya apa? Info GPIC ini tidak bangga dalam dirinya. Kita ini bukan katak dalam tempurung, para saudara-saudari, ya, yang bangga dengan kemegahan kita, achievements kita, ya, tidak. Kita bangga apabila kita bisa menggandeng yang lain, apabila kita bisa bergandeng tangan maju bersama yang lain, bersama organisasi keagamaan yang lain, LSM yang lain, pemerintah daerah, komunitas adat, dan jejaring lainnya. Maka kata yang mau saya katakan begini, nyalakanlah lampu sesamamu agar semakin terang juga jalanmu. Ketika cinta bercahaya, jalan setapak pun menjadi lebar. Artinya apa? Artinya kami ini cahayanya nggak terang gitu kan. Cahayanya terang. Produk cahaya kami ketiga ini, ya. Tapi karena adanya tim divisi yang hebat-hebat ini dan adanya para saudara-saudari yang luar biasa ini, cahaya info GPIC 3 tahun ke depan diharapkan semakin bercahaya. Amin. Ya, prinsip yang ketiga, kontekstual dan relevan. Program kita nantinya harus bernafaskan nilai-nilai keadilan sosial, perdamaian, dan kita sudah sangat sering melihat informasi di media massa tentang kekerasan, ya, tentang adanya permusuhan. Kita hadir membawa non-violence dan juga reconciliation. Lalu juga kebutuhan ciptaan, kita memperkuat ekologi integral dengan berbasis pada analisis kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan situasi konkret saat ini. Artinya nanti program-program yang akan kita susun berdasarkan bulan, berdasarkan tanggal, itu menjadi bukan sebuah program yang semata-mata memenuhi nilai-nilai kecil, tetapi memang menjadi bagian inti dari nilai GPIC kita yang mau kita perjuangkan ini. Sampai di situ jelas ya para saudara-saudari, ya? Jelas ya? Baik, sekarang kita lihat fokus info GPIC tahun ini 2025 sampai dengan tahun depan. Tadi malam tim sudah memutuskan, tim 11, tim 11 ya, sudah memutuskan satu tema yang akan kita dalami selama beberapa bulan ini sampai pelaksanaan info GPIC tahun depan. Temanya adalah perdamaian atau peace. Ya, perdamaian dengan siapa? Perdamaian dengan orang-orang yang beragama lain, perdamaian dengan masyarakat adat, perdamaian dengan orang-orang yang eksternal yang mungkin saat ini belum kita sentuh oleh info GPIC maupun regio. Jadi ini kita kembangkan. Ini menjadi prioritas, bukan menegasikan yang lain, bukan meniadakan yang lain. Ini menjadi prioritas perdamaian ini, ya. Artinya apa? Artinya kalaupun masih human trafficking atau TPPO muncul, boleh, tidak salah, ya. Kalaupun masih ada persoalan tanah adat muncul, boleh, tidak salah, ya. Carilah itu, ya. Kalau masih ada hal-hal yang lain muncul, silahkan. Kreativitas kita masing-masing tidak terbatas pada apa yang menjadi prioritas, namun tanpa menghilangkan otak kita bahwa yang prioritas itu tetap ada, ya. Gitu ya, artinya terbuka, ya, tidak terbatas pada, tapi terbuka untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, mohon dicatat, ini merupakan kelanjutan dari yang Pastor Fridus sampaikan kepada saya setelah bernegosiasi, ya, dengan OSF Semarang dan sudah disepakati dengan provinsial OSF Semarang, dan terima kasih juga kepada para saudari-saudari yang hadir di sini sudah menyatakan dengan jelas bahwa tahun depan tanggal 19 sampai dengan 25 Agustus 2026 diperbaiki 2026 ya, kita akan mengadakan pertemuan di Semarang. Kita berikan dulu tepuk tangan ya. Baik.
3 kunci bagi pemenang ya. Ini ada 3 kunci bagi pemenang. Ambil kesempatan, hadapi tantangan, dan berikan yang terbaik secara konsisten. Dari ketiganya adalah keberanian untuk ambil kesempatan. Itu adalah langkah terpenting dari segala-galanya. Kalau tidak pernah ada langkah pertama, bagaimana kita memulai langkah 1000? Ya kan? Jadi para saudara-saudari, banyak nanti dalam diskusi kelompok di Regio pasti bermunculan, aduh tidak berani nih, bagaimana caranya gitu kan? Tidak berani kami mengambil keputusan-keputusan besar, berkolaborasi dengan hal-hal yang besar. Tapi sekali lagi, ambil kesempatan. Kapan lagi ngumpul-ngumpul seperti ini, ya kan? Kapan lagi? Sekarang ini saatnya. Untuk mengumpul seperti ini tidak mudah. Ya, ini orang-orang hebat semua, orang-orang yayasan, orang-orang keuskupan, orang-orang ordo, mereka orang-orang hebat semua. Mencari waktu kosong setelah ini sulit, ya. Jadi mulaikan sekarang ini, hari ini, ambil kesempatan itu, buat keputusan-keputusan penting dan hadapi tantangan yang muncul. Sedikit progres itu sudah progres namanya, walaupun sedikit. Ya, kita tidak mengharapkan kesempurnaan, kita mengharapkan perkembangan. Lalu beberapa hal praktis. Nah, ini beberapa hal praktis. Setiap 3 atau 4 bulan sekali, saya harap jangan 3 lah, 4, tapi kita lihat nanti situasinya kan, kadang-kadang fleksibel ya. Semua kita tanpa terkecuali, semua anggota peserta Info GPIC di Palembang ini diundang untuk Zoom meeting yang bersifatnya think tank session. Artinya berpikir tank, ya, bukan tank tempur ya, tetapi seperti penampung ya, penampungan pikiran. Artinya kita belajar dengan pikiran kita untuk melihat apa yang bisa kita refleksikan bersama. Itu pertama. Lalu melihat inspirasi apa yang bisa kita pelajari. Ya. Nanti kita akan atur sistemnya agar semua sistem Zoom meeting ini memberikan masukan internal, input-input yang sangat berguna untuk kita. Karena kita, sekali lagi para saudara-saudari, kita tidak sempurna. Kita adalah pribadi yang belajar ongoing information. Jadi kalau kita pikir saya sudah sempurna di GPIC, salah, pasti salah. Kenapa? Tidak ada yang sempurna. Pengetahuan yang kita miliki itu terbatas. Karena banyak pengalaman-pengalaman yang sebenarnya tidak pernah kita pikirkan, bisa kita pelajari dari sesama kita. Maka, mari nanti kita akan atur waktunya untuk Zoom meeting bersama. Waktunya belum bisa ditentukan sekarang, karena nanti ini perlu pemikiran selanjutnya, ya. Tapi idenya sudah di sini. Lalu untuk kegiatan di Regio masing-masing, prinsipnya adalah better to do a few things well than many things poorly. Artinya lebih baik melakukan beberapa hal secara lebih baik gitu ya, daripada melakukan begitu banyak hal tetapi begitu miskin, begitu sederhana, tidak menyentuh ya. Artinya apa? Sebuah kegiatan, program yang kita buat adalah program yang menyentuh karena memang sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Satu kata kunci para saudara-saudari, pengalaman saya mengatakan komunikasi. Ketika komunikasi itu open communication, kita membuka komunikasi itu bagi saudara-saudari kita, tim kita, mudah, semuanya mudah. Karena apa? Karena banyak sekali ide-ide yang muncul yang menarik, ya, yang bisa kita, oh tidak pernah saya berpikir seperti itu. Akhirnya coba sesuaikan, adjust pemahaman kita. Bukan berarti kita tidak bisa memutuskan, bisa. Hanya kita terbuka, itulah namanya terbuka, ya. Terbuka pada ide-ide yang mungkin juga Roh Kudus bekerja oleh teman-teman kita, ya. Inilah sebabnya komunikasi menjadi penting. Maka tadi sudah saya coba bangun sistem komunikasi, ada DPH, lalu kemudian DPH bersama Regio, dan DPH bersama Regio plus DPH bersama komunitas Info GPIC. Itu hanya untuk satu saja, belum sistemnya yang lain yang kita akan establish. Nah, yang ketiga, bagikanlah semua perkembangan kreasi dan aksi di Regio masing-masing kepada tim Info. Ada kita tim Info komunikasi dan jaringan tadi, atau sekretaris langsung, untuk bershare ini ya. Nyalakan spirit kita, GPIC kita harus menyala ya. Masa GPIC yang lain menyala ya? Kan? Masa Info GPIC nggak mau menyala? 24 ya? 24 kongregasi loh kita nih, Fransiskan seluruh Indonesia. Masa nggak bisa menyala kita ini? Ya kan? Bisa kan? Bisa. Makanya ya, nyalakan spirit itu ya. Nyalakan spirit itu. Saudara-saudara.
Jangan kalah dengan GPS lain, KKPPP, ya, kita bisa ya, kita bisa saudara. Lalu beberapa hal praktis. Untuk peserta yang hadir di sini, nanti ketika kita masuk dalam kelompok, setiap regio hendaknya memilih satu orang sebagai koordinator sementara. Kalau memang belum ada koordinator, ya. Setelah pulang dari Palembang ini, pasti adakan koordinator, satu nama saja saya perlu untuk WhatsApp. Satu koordinator aktif untuk 3 tahun ke depan. Ya. Ini terjadi dengan tahun 2022, maka kami yang Pontianak, Regio Kalimantan juga berakhir tahun ini, ya, tahun 2025 ini. Dan berakhir sebenarnya hari ini, ya, kemarin, ya, berakhir sebenarnya, ya. Nah, nanti kami akan lihat-lihatlah siapa nanti yang diantara kami yang bisa menjadi koordinator, ya. Supaya ada regenerasi, ya, ada regenerasi. Bagus ada regenerasi, ya. Itu sangat bagus ada regenerasi. Saling belajar dan saling mengajar. Yang mengajar sedang belajar sebenarnya, ya. Tidak hebat kita ini. Nah, jadi nanti sebelum ketika masuk ke grup, tolong pastikan dulu ada satu koordinator dari setiap regio. Kalau tidak salah ada 7 regio, ya. Nias dan Sibolga, apakah mau gabung? Nanti bisa dibicarakan di regio, ya. Nanti bisa, kalau begitu nanti bisa nama 7 regio. Nah, yang berikut dan yang terakhir saya kira ini adalah request untuk ketua PTF. Request pertama, tadi malam tim sebelah sini, tim 11 ini mau mohon dengan penuh kerendahan hati kepada ketua PTF di sini untuk mengeluarkanlah surat pengangkatan DPH Info GPIC ini yang tim 11 ini. Karena apa? Karena kami rasa ini orang sibuk semua ini. Tidak ada yang nggak sibuk di antara orang di sebelah sini, ya. Sibuk semua. Jadi mereka punya alasan kepada pimpinan yayasan, kepada provinsial, ya, untuk bisa lari sedikit. Tugas tambahan ini tugas tambahan, tugas tanpa gaji, ya. Mengurus Info GPIC ini tanpa gaji, ya. Jadi adalah alasan kami menunjukkan SK ini adalah yang bisa kami katakan, tolong kami punya tanggung jawab juga untuk Info GPIC. Nah, ini yang kami mohonkan dan nanti bisa dikirimkan kepada pimpinan mereka atau dokumen masing-masing. Itu yang pertama. Ini lebih mudah saya kira dieksekusi. Yang kedua ini agak susah dieksekusi. Support finansial. Berbicara duit ini yang selalu ribet dan rumit. Saya tahu ini di Dewan pun biasanya susah bicara ini. Tapi nggak apa-apa. Ya, daripada Anda pernah dibicarakan, kita bicarakan saja gitu kan. Benar ya, saudara-saudari, ya? Ya. Benar ya? Nah, open-open saja kita. Saya suka open, supaya kita tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang janggal-janggal di hati kita, kan? Sama seperti ketua PTF kemarin kan, open-open aja dia memberikan begitu banyak list tugas itu. Nah, kita open-open aja lah soal finansial ini, kan? Supaya nanti adalah support finansial, tahiran wajib atau apa yang bisa ketua PTF dengan para provinsial pimpinan memutuskan bagaimana sistemnya membantu GPIC ini. Karena tidak ada, kemarin juga ketua PTF bilang tidak mungkin ada kegiatan bisa dilaksanakan kalau tidak ada biaya, ya kan? Biaya yang paling real saat ini mungkin adalah website. Kita saya kira masih belum punya website atau sejenisnya. Mungkin ini inisiasi kita nanti. Lalu tanggap darurat bencana alam, apapun itu, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menuntut kehadiran atau apa begitu ya, pelatihan atau apapun jenisnya ke depannya kita tidak tahu, ya. Begitu, ya. Jadi mengakhiri ini para saudara-saudari, saya mengatakan baja harus dilebur dengan api agar menjadi kuat. Manusia harus diuji dengan tantangan agar menjadi tangguh. Daya banting hanya bisa dinilai ketika berhadapan dengan situasi yang paling sulit. Artinya bermental baja. Demikian para saudara-saudari, laporan persiapan untuk ini. Terima kasih atas semuanya. Baik, suster. Nah, tadi kita sudah di regio masing-masing di kelompok sudah membuat program yang bukan mungkin tapi pasti keren. Jadi kita mulai dari mana dulu? Regio Sumatera Utara. Regio Sumatera Utara. Jawa, Palembang dan sekitarnya. Kami akan membekali diri terlebih dahulu dengan belajar bersama.
tadi setelah selesai rapat, saya sudah menghubungi teman-teman yang akan belajar, memfasilitasi belajar bersama di JPIC Regio Jawa. Sudah bersedia semua, jadi ada spiritualitasnya, kemudian ada pendidikannya, ada yang lebih umum, praktis, dan seterusnya. Tapi kegiatan ini nanti akan kami buka untuk semua regio. Kalau saudara-saudara merasa butuh, silakan datang. Kalau enggak, cuma enggak apa-apa. Jadi narasumber-narasumber ini nanti akan mendidik kami melalui materi yang disiapkan. Jadi tidak hanya memberikan PowerPoint, tetapi juga memberikan paper, ya, makalah yang bisa dibaca selanjutnya begitu, sehingga nanti juga ada rekamannya dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian nanti setelah kami belajar bersama, kami nanti akan menurunkan dosisnya 100% menjadi 5%, supaya saudara-saudara di panti asuhan dan seterusnya di sekolah-sekolah itu bisa lebih memahami. Jadi animasi nanti akan kami buat di sekolah-sekolah, di asrama, dan seterusnya. Lalu terkait dengan aksi konkret, itu nanti kami akan membuat kegiatan di bantaran Sungai Ciliwung di Jakarta Timur, bersih sungai, menanam pohon, baksos, dan seterusnya. Tetapi aksi konkret lainnya adalah silaturahmi, ya, ke teman-teman Buddha, Hindu, Konghucu. Tadi saya juga langsung tanya mereka oke semua, tergantung kita waktunya maunya kapan, seperti itu. Sehingga nanti timeline detail-detailnya itu akan disampaikan kemudian. Kemudian tadi juga saudari-saudara menyampaikan bahwa kegiatan ini terbuka untuk seluruh keluarga Fransiskan. Jadi yang hadir bukan hanya peserta rapat info JPIC, tetapi semua, mau frater, suster, student, OFS, semuanya, ya. Jadi kegiatan ini akan terus dilangsungkan, ya. Kalaupun tidak ada maksudnya ada yang tidak hadir 1-2 orang nggak masalah, tetapi tetap dijalankan seperti itu. Tentu itu nanti akan ada mungkin perkembangan kreativitas masing-masing, misalkan para saudari di Palembang, di Lampung, di area Jawa Tengah, Jogja, Depok, Bogor, dan seterusnya. Jadi ini nanti akan lebih open, ya, untuk kerjasama. Bahkan tadi mungkin bisa dibuat kerjasama dengan saudara Guardian, kami nyebutnya begitu, ya, di wilayah tertentu untuk mengadakan kegiatan ini. Jadi seperti itu 3 hal: pembekalan, animasi, aksi. Jadi memang ini bukan trap-trap, tapi akan terus dilangsungkan. Jadi bukan berarti pembekalannya sudah selesai, kemudian acaranya sudah selesai, tapi terus dilakukan. Animasi kendati sudah mungkin dijalankan di banyak tempat, kalau waktunya masih ada, tetap akan dijalankan, bahkan juga aksi. Jadi nanti kami di animasi ini juga akan menyediakan modul yang bisa dipahami oleh seluruh saudari-saudara di Regio Jawa, sehingga siapapun bisa pergi ke asrama, siapapun bisa pergi ke sekolah, siapapun bisa pergi ke panti asuhan, siapapun bisa pergi ke komunitas mahasiswa Katolik, himpunan mahasiswa Islam, dan seterusnya. Dan memang fokusnya di tema perdamaian. Tadi bagus Romo Fridus mengingatkan bahwa tahun depan kita merayakan 800 tahun Transitus. Jadi konsep pembekalan yang akan kami buat juga di Regio Jawa itu nanti juga akan mengolaborasikan, ya, 800 tahun itu, tapi juga dengan barangkali ada di setiap keuskupan ada tematik. Kayak Uskupan Agung Jakarta itu kan tahun ini kalau nggak salah, di tahun ini atau tahun depan itu terkait dengan ekologi dan seterusnya, sehingga kita nanti bisa mengangkat satu tema, misalnya berdamai dengan segenap ciptaan, seperti tema Season of Creation tahun ini kan. Jadi begitu 3 hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih saudari-saudara. Intinya nanti kalau kami ada pembekalan, ada introduksi macam-macam, nanti akan kami bagikan linknya, terbuka untuk umum, ya. Boleh, siapapun boleh ikut, ya. Dan memang narasumbernya juga menurut saya
bagus-bagus karena mereka menyiapkan paper, bukan hanya PPT. Kan mereka bilang tadi ke saya tidak ada power, tidak ada poin, sehingga harus buatkan paper mereka sehingga kita bisa membacanya dimanapun. Itu gambaran umum, detail lebih lengkapnya dan seterusnya akan disampaikan kemudian. Sekian dan terima kasih. Maka program yang sudah kami diskusikan tadi, yang pertama, kecil kali ya. Ya, diperbesar lihat itu. Iya. Oke. Kami setelah pulang dari Palembang ini, setelah membawa MPMP nanti, kedepannya kami buat program mengadakan pertemuan sekaligus menjelaskan selain pandangan GPSI ke anggota GPSI Seringgi Sibolga yang tidak pernah terlibat dalam pertemuan info GPSI, karena banyak juga anggota kami yang tidak ikut. Mereka belum tahu apa itu GPSI. Dan ini akan kami buat pertemuan dan kami akan jelaskan bagaimana perkembangan GPSI di Kalimantan, di Papua, semua yang hebat-hebat itu akan kami jelaskan di sana. Tujuannya supaya mereka berkibar begitu ya. Mereka semangat bergabung dengan kami nanti. Akan menyusun juga rencana-rencana yang akan dibuat di Regio Sibolga. Anggota Regio Sibolga terdiri dari KCPL, Kapusin, OSF dan OFS. Itulah komunikasi yang ada di daratan Tapanuli Sibolga. Itu program yang pertama. Mohon doanya supaya terlaksana dengan baik. Yang kedua, akan mengadakan, bagaimana cara membacanya? World Clean Up Day, aksi bersih di wilayah Sibolga. Akan kami rencanakan melaksanakan tanggal 15 September 2025. Kalau berkenan, Pastor Pio sebagai ketua bisa datang ya, dari Kalimantan. Yang ketiga, pelatihan pembuatan eco-engine untuk saudara-saudara muda Kapusin dan saudari-saudari muda OSF. Itu yang ketiga. Yang keempat, penanaman pohon di lingkungan postulat Kapusin Sibolga akan dilaksanakan tanggal 29 November, Hari Ekologi Sedunia. Yang kelima, menghidupkan kembali KEFAS, Keluarga Fransiskan Sibolga. Tujuannya mempererat tali persaudaraan antara keluarga Fransiskan agar Fransiskus bahagia melihat dari surga. Lalu itu tambahan tadi dari Pastor Petro. Yang tujuan berikut mempermudah koordinasi pelaksanaan program GPSI akan kami laksanakan ini rencana Oktober mendatang. Itulah kira-kira laporan dari kami. Mudah-mudahan ketua PDF sangat puasnya. Ketua PPS ini ya lebih maju. Dengan rencana dan program yang akan kami laksanakan ini. Burung Nuri, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kami nanti pulang dari sini yang pertama sekali bersama dengan, karena hanya Kapusin, GPSI Kapusin selama ini yang ada memang, maka kami nanti memohon bantuan nanti dari Kustos juga untuk mengundang pemimpin komunitas Fransiskan yang ada di Nias, komunitas-komunitas, karena yang provinsial mereka itu di Sibolga dan ada juga yang di Siantar, di Medan. Misalnya kami keluarga Fransiskan di sana ada Kapusin, FTJM, OSF, ada SFI, ada OFS, dan sebenarnya juga KARIS. Maka itu program utama kami dulu, mengundang pemimpin komunitas ini, bukan lagi pemimpin tarekat atau apa, karena di tempat lain. Maka supaya dulu kami ini sejalan
masing-masing ambil bagian, tidak menunggu-nunggu yang dari utusan kongregasi yang diutus di sini. Misalnya komunitas itu dulu yang perlu kami buat nanti di pulang dari sini. Jadi barangkali mungkin bulan September ini. Kemudian bulan lalu juga sudah ada kegiatan-kegiatan keluarga Fransiskan, memang sudah terprogram. Kemarin itu seperti ziarah bersama sudah berlangsung, hanya tidak atas nama GPSC. Kemudian ini bulan September ini ada seminar 800 tahun kita Sang Surya. Dan mungkin juga nanti ini bisa bekerja sama dengan pengurus Kepanis yang di sana keluarga Fransiskanias untuk menyukseskan kegiatan ini. Dan tadi yang hadir di sini hanya 2 kami, 3 lah. Kalau orangnya 3, tapi kalau ordo atau gagasannya 2, Kapusin dan sebagian dari OSF. Makanya 1 orang. Maka untuk menyusun program kami masih butuh bertemu dengan yang lain. Tapi nanti kami tawarkan kepada mereka tentang animasi misalnya tentang tadi anti perdagangan manusia. Sasaran kami itu mungkin anak-anak asrama yang kuliah. Ada asrama Santa Ana di Gunung Sitoli, dan juga nanti mungkin seperti momen Hari Buruh Nasional, ada juga nanti mungkin sasaran kami adalah anak asrama yang SMA atau SMP di situ. Kemudian aksi yang lain memang juga di program Kepanis di Nias sudah ada kesepakatan bersama, mungkin bulan 9 ini juga nanti akan ada aksi bersih sampah di kota secara bersama, dan itu juga dibagi 2 wilayah lagi nanti itu, Selatan dan Utara. Tapi tetap keluarga Fransiskan. Apakah itu juga nanti bisa kami bekerja sama dengan mereka. Maka untuk pengurus juga yang diharapkan tadi oleh ketua dan pengurusnya supaya dipilih ketua hari ini, maka kami juga belum bisa memilih ketua, tetapi sebagai tanggung jawab sementara saya. Nanti untuk sementara, nanti pulang ke sana nanti akan kuberikan kepada mereka karena saya sudah di pihak gitu. Maka itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Tadi kami menyusun program. Yang pertama itu kami tadi ada rapat. Dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan rapat untuk pemantapan program 11 Oktober 2025. Kemudian program yang sudah kami susun untuk 1 tahun, yang pertama itu tentang perdamaian. Seperti fokus kita untuk tahun ini, yang pertama itu untuk memperingati Hari Toleransi Internasional. Jadi di sana kami akan mengadakan kegiatan yaitu tentang dialog antar agama seperti itu. Nanti kami akan bekerja sama dengan FKUB di Medan. Itu tanggal 16 November 2025. Kemudian untuk Hari Solidaritas Kemanusiaan Internasional, kami akan membuat kegiatan pembagian sembako. Sasaran kami itu akan ke tukang becak dayung seperti itu. Nanti kami akan melakukannya di Desember tanggal 20. Kemudian kami akan kegiatan tentang lingkungan hidup. Yang pertama itu Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kami akan berencana membuat kegiatan menuangkan ekoenzim di Danau Toba. Jadi nanti
setiap kongregasi itu akan menyumbangkan 200 liter ekoenzim yang akan kami tuangkan di Juni tanggal 5 2026. Kemudian nanti waktu dekat kami akan melakukan penanaman pohon, yaitu di lahan kosong di daerah Permenangan daerah Parapat, itu tanggal 30 Agustus 2025. Kami akan bekerja sama dengan Satgas Kapusin Medan. Jadi jumlah pohon yang rencana akan ditanam adalah 1000 pohon. Kemudian sepanjang setahun ini kami akan mulai tahun depan kami akan melakukan sosialisasi tentang lingkungan hidup kepada anak asrama dan juga anak sekolah yang dikelola oleh para suster atau bruder dan juga sekolah negeri yang bisa kami jangkau begitu. Kemudian untuk pencegahan human trafficking itu, yang pertama kami akan kembali melakukan sosialisasi tentang human trafficking. Itu sasaran kita adalah sekolah dan juga asrama-asrama yang dikelola oleh para suster atau bruder atau pastor dan juga negeri-negeri yang bisa kami jangkau. Kemudian untuk pendampingan hukum itu sudah ada dibentuk bagaimana nanti kita akan menangani korban dari human trafficking ini, dan juga kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan juga untuk pemulihan kesehatan bagi korban human trafficking begitu. Kemudian untuk penanganan korban human trafficking itu pendampingan seperti yang sudah dilakukan oleh Regio Medan sebelumnya akan tetap kami lakukan untuk tahun ini atau ke tahun ke depan untuk 1 tahun. Jadi itulah masih program yang bisa kami susun untuk hari ini dan akan kami mantapkan untuk program kami 1 tahun ke depan di rapat kami bersama nanti di Sianta. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami di sana laki-laki itu panggilnya pace, kalau perempuan itu mace. Yang saya sebut saya itu makanya saya kan disini wah-wah supaya yang perempuan jangan tersinggung karena saya panggil pace tapi nanti mace tidak bisa, mace tidak baik. Baik, ini kami dari Info JPC Regio Papua, Makassar, Manado, dan Ambon. Ini 3 provinsi. 3 provinsi, 3 pulau yang dari satu provinsi, misalnya kami di Jayapura, di Papua saja mau ke satu kabupaten itu bisa jadi pesawatnya kita tunggu kadang 2 kali atau 3 kali. Jadi sedikit agak kesulitan untuk dari segi geografisnya, tapi kami tadi saya dengan 2 saudari Suster Gerarda dengan Saudari OFS dari Makassar, kami bicara bersama untuk bagaimana kita menyatukan 3 pulau besar ini untuk Info JPC ini. Jadi yang pertama kami mau buat setelah dari sini itu rapat koordinasi untuk semua terikat yang berkarya di Makassar, Ambon, Manado, dan Papua. Jadi rapat koordinasi karena di sana komunitas-komunitas banyak terikat yang berkarya di sana, tetapi komunitas makanya kalau bertarikat mungkin tidak bisa, tapi mungkin berkomunitas. Itu yang pertama. Yang kedua itu animasi JPSI kepada para saudara-saudari OFS. Tadi saudara Lina, kemarin saudara Lina sudah bicara, kami itu tidak tahu JPSI itu apa. Dan memang di Makassar tidak ada pendamping khusus. Jadi kami baru masuk di Makassar mungkin baru 2 tahun, jadi tidak ada pendamping khusus untuk OFS di sana. Penelitian mereka yang tergantung pada suster-suster kecil di sana, tetapi sungguh bahwa mereka bertahan dan banyak. Itu sesuatu yang luar biasa untuk kita. Jadi ini 2 program ini yang akan kami kembali ke sana, kami rapat bersama dulu baru kami tentukan bagaimana caranya. Karena di sekitar Jayapura ini ada misalnya PFJ Persaudaraan Fransiskan Jayapura Raya,
itu ada, lalu Wamena juga ada sendiri, Moroka juga ada sendiri. Jadi untuk menyatukan ini perlu rapat, lalu mungkin ada juga modul untuk animasi bersama, walaupun di komunitas-komunitas tapi ada modul supaya menjadi patokan atau pedoman untuk bagaimana animasi GPS ini di komunitas-komunitas ini. Karena kami tidak bisa pergi misalnya dipercayakan misalnya OFM untuk pergi animasi di komunitas-komunitas. Ya, karena di GPS OFM Papua cukup banyak juga pekerjaan, makanya karena berusaha untuk membuat modul supaya modul-modul ini akan dikirim ke komunitas-komunitas, lalu mereka akan animasi berdasarkan pedoman-pedoman itu. Itu dari Regio Papua. 3 pulau yang besar dan 4 yang besar, jadi itu pertama itu rapat koordinasi supaya pilih ketua, wakil, semua itu sekretaris, bendahara. Kan juga hanya ketua, tapi ketua juga bilang waktu itu saya terpilih dari ketua dan belum ada rapat koordinasi yang baik untuk apa kegiatan yang akan kita lakukan bersama sebagai info checklist Regio Papua. Begitu saja saudara-saudara, kami punya program ini. Baik, untuk Regio Papua. Baik, para saudara-saudari, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyusunan program Regio GPIC Kalimantan. Tadi dalam rapat bersama, beberapa hal sudah kami putuskan bersama. Untuk 1 tahun terakhir ini kami masih meneruskan program kami yang sudah ada. Pertama, setelah pulang dari pertemuan ini, kami akan mengadakan rapat perdana untuk pembentukan pengurus yang baru. Dan setelah itu agenda yang kedua, kami akan mengadakan seminar tentang human trafficking, pernikahan dini dan kesehatan reproduksi di Persekolahan Katolik Manyames, Kabupaten Landak di Ngabang. Kemudian yang ketiga, kami akan yang ketiga berkaitan dengan Hari Kekerasan Internasional terhadap Perempuan, itu tanggal 25 November 2025. Kami akan mengadakan seminar di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Selanjutnya untuk tanggal di akhir November akan mengadakan pertemuan disabilitas bersama pemerintah Kabupaten Landak dan WKRI serta bapak-bapak Katolik yang ada di Paroki Menjalin. Kemudian yang selanjutnya Februari 2026 itu ada Hari Peduli Sampah Nasional. GPIC Regio akan mengadakan pertemuan di Persekolahan Gembala Baik Pontianak. Kemudian yang selanjutnya di akhir Mei tahun 2026, GPIC Regio Kalimantan akan mengadakan pertemuan di Banjarmasin bersama Suster SFD. Sekian program yang sudah kami susun bersama dalam rapat kami tadi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Regio Kalimantan.